Menakjubkan. Ternyata malaikat turun saat kamu lakukan ini di malam hari. Pernahkah kamu terbangun di malam hari, lalu tanpa sengaja melihat langit yang sunyi, dan merasakan seolah ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Tahukah kamu, di saat sebagian besar manusia terlelap dalam tidurnya, ada makhluk-makhluk suci yang turun dari langit, membawa rahmat, doa, dan keberkahan bagi mereka yang bangun mengingat Allah. Ya, malaikat turun di malam hari, bukan sembarang malam, dan bukan kepada sembarang orang. Mereka datang membawa ketenangan yang bahkan tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Namun, sayangnya, banyak manusia tidak tahu bahwa di saat itulah Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya, dan para malaikat turun menyaksikan hamba-hamba yang sedang berdiri, rukuk, dan sujud dengan penuh keikhlasan. Apa sebenarnya yang dilakukan seseorang hingga malaikat turun menyertainya di malam hari? Dan bagaimana agar bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kedatangan malaikat itu? Mari kita renungkan bersama. Namun sebelum melangkah lebih dalam, marilah kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan kondisi turunnya malaikat di malam hari. Malam hari bukan sekadar waktu untuk beristirahat. Bagi sebagian orang, malam adalah momen paling berharga untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Saat dunia terlelap, langit justru hidup dengan zikir para malaikat. Mereka turun membawa rahmat, menyelimuti rumah-rumah yang di dalamnya ada orang-orang yang bangun untuk mengingat Allah. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa malaikat turun silih berganti, sebagian di waktu subuh, sebagian di waktu malam. Dan mereka berkumpul pada waktu sholat fajar dan asar, lalu naik ke langit membawa laporan tentang hamba-hamba yang beribadah di waktu itu. Namun ada waktu yang jauh lebih istimewa, yaitu sepertiga malam terakhir, saat semua pintu rahmat dibuka lebar-lebar. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, "Adakah di antara hambaku yang berdoa? Maka aku akan kabulkan doanya. Adakah yang meminta ampun? Maka aku akan ampuni dosanya." Bayangkanlah, langit yang gelap, udara yang tenang, dan di saat itu pula, malaikat turun membawa ketenangan ke dalam hati orang-orang yang bangun untuk bermunajat. Mereka menyaksikan setiap tetes air mata tobat, mereka mencatat setiap zikir yang keluar dari bibir seorang hamba yang ikhlas. Bahkan, dalam keheningan malam, ada rumah-rumah yang disinari cahaya lembut dari langit, bukan dari lampu, tetapi dari pancaran amal dan doa yang ikhlas. Malaikat turun di sana, melingkupi tempat itu dengan rahmat hingga fajar menyingsing membawa ketenangan dalam hati para hamba yang terpilih. Subhanallah, betapa indahnya saat-saat itu. Ketika semua sibuk dengan mimpi dunia, ada sekelompok kecil manusia yang dipilih Allah untuk merasakan kehadiran malaikat di dekatnya. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tetapi hati mereka terasa tenang, lapang, dan penuh kedamaian. Itulah tanda kehadiran malaikat yang datang membawa rahmat. Amalan yang membuat malaikat turun di malam hari. Di antara banyaknya waktu yang Allah anugerahkan, malam hari adalah waktu paling rahasia, tempat perjumpaan jiwa dengan penciptanya. Dan tahukah kamu, ada amalan-amalan tertentu yang membuat malaikat turun dengan membawa rahmat dan keberkahan luar biasa. Yang pertama adalah salat tahajud. Salat yang dilakukan di sepertiga malam terakhir ini adalah tanda cinta dan keikhlasan seorang hamba. Saat kebanyakan manusia tertidur lelap, orang-orang pilihan bangun, mengambil wudhu dan berdiri di hadapan Allah dengan penuh khusyuk. Pada saat itu, malaikat turun dan mengelilingi mereka, mendoakan ampunan, ketenangan, serta kemudahan dalam hidupnya. Setiap sujudnya diiringi keberkahan, setiap doa yang dipanjatkan dibawa naik oleh para malaikat menuju langit. Amalan kedua adalah membaca Al-Quran di malam hari. Suara lembut lantunan ayat suci yang bergema dalam keheningan malam adalah sesuatu yang sangat disukai malaikat. Dalam riwayat disebutkan bahwa para malaikat akan mendekat kepada orang yang membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas, hingga sayap-sayap mereka menaungi tempat itu dengan cahaya. Bayangkan betapa agungnya pemandangan itu di sisi Allah. Seseorang duduk sendiri di bawah sinar remang malam,
membaca kalamnya dengan suara penuh cinta. Sementara malaikat turun mengelilinginya dalam ketenangan suci. Yang ketiga adalah berzikir dan beristighfar sebelum fajar. Waktu menjelang subuh adalah saat yang sangat dicintai Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang bertakwa adalah mereka yang beristighfar di waktu sahur. Malaikat turun membawa ampunan bagi mereka yang memohon dengan hati yang lembut, yang mengakui kelemahannya dan kembali bersandar kepada Rabb yang Maha Pengasih. Setiap istighfar di waktu ini menjadi cahaya yang naik ke langit, dan malaikat menjadi saksi atas ketulusan hati yang memohon ampunan. Dan jangan lupakan doa di penghujung malam. Di waktu itu, Allah lebih dekat kepada hambanya daripada di waktu lain. Malaikat mendengar setiap lirih doa yang keluar dari hati yang hancur. Mereka mencatatnya, membawanya naik, dan menempatkannya di hadapan Allah dengan penuh penghormatan. Subhanallah. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang menghidupkan malam dengan amal kebaikan. Mereka tidak hanya mendapat pahala, tetapi juga disaksikan, didoakan, dan dilingkupi oleh para malaikat. Dan malaikat tidak turun sembarangan. Mereka datang hanya untuk menemani hati yang tulus, jiwa yang berserah, dan hamba yang merindukan kedekatan dengan Tuhannya. Tanda-tanda kehadiran malaikat di sekitar kita. Dalam keheningan malam, ketika dunia seolah terlelap dalam gelapnya waktu, ada momen-momen lembut yang sering kali tidak kita sadari. Momen ketika malaikat hadir di sekitar kita. Bukan dengan wujud yang bisa dilihat mata, tetapi dengan getaran spiritual yang begitu menenangkan jiwa. Tanda pertama kehadiran malaikat adalah rasa tenang yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Pernahkah kamu merasakannya? Ketika hati sedang gelisah, tiba-tiba datang rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Seolah ada yang menenangkan, membisikkan sabar, dan menguatkan langkahmu. Itulah hembusan lembut dari malaikat yang diutus Allah untuk menenangkan hati hamba yang berserah diri. Tanda kedua adalah ketika hati terasa ringan untuk beribadah, meskipun sebelumnya terasa berat. Malaikat hadir menguatkanmu, membangunkanmu untuk tahajud, membimbingmu mengambil wudhu, dan menuntunmu untuk berdiri di hadapan Allah dengan penuh cinta. Rasa semangat itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah melalui para malaikatnya. Tanda ketiga adalah ketika kamu menangis tanpa sadar saat berdoa atau membaca Al-Quran. Tangisan itu bukan sekadar emosi manusia, tetapi pancaran dari hati yang disentuh oleh kehadiran ruhani malaikat. Saat air mata jatuh dalam sujud yang dalam, malaikat turun membawa rahmat dan memohonkan ampun untukmu. Setiap tetes air mata yang jatuh menjadi saksi bahwa hatimu masih hidup dan lembut di hadapan Allah. Tanda keempat adalah ketika doa-doa kecilmu tiba-tiba terkabul dengan cara yang tak terduga. Mungkin kamu pernah berdoa dalam diam tanpa suara, namun Allah menjawabnya dengan sangat indah. Itulah salah satu tugas malaikat, mereka membawa doa hamba yang tulus ke hadapan Allah, dan atas izinnya mereka pula yang menurunkan pertolongan dan jawaban. Dan yang terakhir, tanda kehadiran malaikat sering muncul melalui suasana yang penuh ketenangan dan cahaya batin. Saat kamu berada dalam keadaan bersih dari dosa, dalam suasana suci setelah berwudu, dan di tempat yang dipenuhi dengan zikir dan lantunan Al-Quran, maka suasana itu akan terasa berbeda. Hati menjadi lembut, udara terasa ringan, dan ada rasa teduh yang sulit diungkapkan. Itulah tanda bahwa malaikat sedang hadir, mengelilingimu, dan membawa rahmat dari langit. Subhanallah. Betapa lembutnya cara Allah mempertemukan kita dengan para malaikatnya. Bukan dalam bentuk fisik yang menakutkan, tetapi dalam bentuk ketenangan yang halus, cahaya yang menyejukkan, dan cinta yang menyentuh hati. Ketika kita menjaga kebersihan hati dan menghidupkan malam dengan ibadah, maka malaikat tidak akan jauh darimu. Mereka akan senantiasa hadir, menjaga, mencatat, dan mendoakanmu dengan penuh kasih. Keutamaan spiritual dari turunnya malaikat di malam hari. Sahabat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa ketika malaikat turun di malam hari, bukan hanya ketenangan yang mereka bawa, tetapi juga keberkahan, ampunan, dan kasih sayang dari Allah yang melimpah. Malam hari adalah waktu yang sangat istimewa. Ketika kebisingan dunia telah reda, dan hati manusia berada dalam keheningan yang paling jujur. Di saat itulah, Allah menurunkan malaikatnya untuk menyapa hamba-hamba pilihan yang mengingatnya. Rasulullah pernah bersabda bahwa malaikat bergantian turun pada waktu subuh dan asyar, dan mereka naik ke langit membawa laporan amal setiap hamba.
Namun di malam hari, terutama di sepertiga malam terakhir, turunnya malaikat memiliki makna yang jauh lebih dalam. Di waktu itu, Allah memanggil dengan penuh kasih. Adakah hambaku yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan? Adakah yang memohon ampun, maka akan aku ampuni. Dan malaikatlah yang menjadi saksi atas doa dan air mata setiap hamba yang bangun di malam hari. Keutamaan pertama dari turunnya malaikat adalah dibukanya pintu rahmat dan ampunan. Setiap zikir, setiap istighfar, setiap doa yang keluar dari hati yang ikhlas akan dicatat oleh malaikat sebagai amalan yang sangat mulia. Di malam seperti itu, Allah tidak hanya mendengar, tapi juga menyambut hambanya dengan cinta dan pengampunan. Keutamaan kedua adalah ketenangan batin yang sulit dijelaskan. Saat malaikat turun, mereka membawa suasana damai yang menembus hati. Keresahan perlahan sirna dan digantikan dengan rasa syukur yang mendalam. Hati menjadi ringan, jiwa menjadi tenteram, dan semangat untuk mendekat kepada Allah tumbuh dengan sendirinya. Keutamaan ketiga, doa-doa yang dipanjatkan di waktu malaikat turun memiliki kekuatan luar biasa. Doa di malam hari tidak sama dengan doa di waktu lain. Ia lahir dari kesunyian, dari kejujuran hati yang tulus dan disaksikan oleh malaikat yang membawa naik setiap kalimat ke hadapan Allah. Tidak ada doa yang sia-sia di malam itu. Mungkin tidak langsung dijawab, tapi setiap kata akan menjadi cahaya yang menerangi jalan hidupmu di masa depan. Keutamaan keempat adalah pembersihan hati dari dosa dan beban dunia. Ketika kamu berzikir di malam hari, malaikat mencatat setiap lafaz tasbih, tahmid, dan takbir sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Hati yang tadinya berat menjadi ringan, karena Allah membersihkannya melalui zikir yang lembut dan doa yang penuh penyesalan. Dan keutamaan yang paling indah adalah mendapatkan cinta dari Allah. Malaikat menyebut nama hamba-hamba yang berzikir di malam hari di hadapan Allah. Bayangkan, namamu disebut di langit oleh malaikat. Dikenal bukan karena harta atau kedudukan, tetapi karena keikhlasanmu dalam beribadah di saat orang lain tertidur. Subhanallah, begitu besar rahmat Allah bagi mereka yang menghidupkan malamnya. Turunnya malaikat bukan sekadar peristiwa gaib, melainkan bentuk nyata dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mencintainya dalam sunyi. Jika malam ini kamu menatap langit dan berdoa, ingatlah, mungkin di antara bintang-bintang itu ada malaikat yang sedang membawa doamu naik ke hadapan Allah, menyampaikan permohonanmu dengan penuh kelembutan dan cinta. Sahabat yang dirahmati Allah, malam adalah waktu di mana bumi beristirahat, namun langit justru hidup dengan cahaya para malaikat. Di saat banyak manusia terlelap dalam dunia fana, ada sekelompok hamba yang memilih untuk bangun, menyendiri dalam sujud, dan memanggil nama Tuhannya dengan penuh kerinduan. Mereka tidak sedang mencari dunia, mereka sedang mencari kedamaian yang hanya Allah bisa berikan. Di setiap air mata yang jatuh, ada malaikat yang menyaksikan membawa kabar ke langit bahwa masih ada hamba yang mencintai Allah dengan tulus, meski dunia tak melihatnya. Sahabat, malam bukan sekadar waktu untuk tidur. Malam adalah undangan lembut dari Allah, undangan untuk berbicara langsung kepadanya, tanpa perantara tak batas dalam hening yang suci dan penuh rahasia. Jangan biarkan malam-malam kita berlalu begitu saja tanpa makna. Bangunlah walau hanya sebentar. Ucapkanlah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Atau sekadar menangis dan berkata, Ya Allah, aku rindu dekat denganmu. Karena bisa jadi pada malam itulah malaikat turun dan mengetuk hatimu, membisikkan kedamaian, dan Allah menghapuskan dosa-dosa yang menumpuk selama ini. Ingatlah, tidak ada waktu yang lebih indah dari malam ketika engkau bersujud. Tidak ada pertemuan yang lebih berharga daripada pertemuanmu dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Dan tidak ada tempat yang lebih damai daripada sajadah yang basah oleh air mata taubat dan rindu kepadanya. Maka, mulai malam ini, cobalah untuk menatap langit dengan hati yang baru. Biarkan jiwamu menyapa malaikat yang turun membawa rahmat. Biarkan hatimu berbicara kepada Allah dengan jujur dan lembut. Karena siapapun yang menghidupkan malamnya bersama Allah, Allah akan hidupkan hatinya dengan cahaya yang tidak pernah padam. Semoga setiap malam kita menjadi saksi cinta, saksi taubat, dan saksi kerinduan kita kepada Sang Pencipta. Dan semoga ketika malaikat kembali naik ke langit, mereka membawa kabar indah tentang kita, bahwa di bumi ini masih ada hamba yang mencintai Tuhannya dalam sunyi. Allahumma ja'alna min ladzina yaqumuna al-lail wa yadhkuruna katsiran. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang menghidupkan malam,
yang berzikir dan bersujud kepadamu dengan hati yang tulus. Amin ya rabbal alamin.